Bagaimana kita membangun manusianya dulu, setelah itu baru kita membangun infrastrukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Pariwisata, kembali lagi kita di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini Pak Ji sudah bersama seorang narasumber yang spesial. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang punya perjalanan cukup menarik dan sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, yaitu langsung saja kita perkenalkan dan sampaikan salam bahwa beliau adalah Bapak Rizky Kurniawan Nakasri. Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Wabub, kita mau Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita berdiskusi, bercerita, membagi inspirasi kepada Dunsana Pariwisata tentang perjalanan Pak Wabub. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Wabub ini adalah seorang alumni Fakultas Sastra Unan jurusan Sejarah. Tahun berapa Pak Wabub? Masuk 2005, selesai 2011. Selesai 2011. Agak lama perjalanan. Ya, kalau Pak Ji tahu kenapa agak lama, karena ada kegiatan positif yang memang dilakukan di luar. Selain di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, juga bergelut di dunia bisnis. Ya. Nyambi ya Pak Wabub ya? Nyambi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah memang menjadi sebuah perjalanan yang menarik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah menamatkan studi di jurusan sejarah, Pak Wabub akhirnya terjun ke dunia bisnis, yaitu tour and travel. Dengan memimpin sebuah tour and travel, Andalas Education Tour, atau yang biasa disingkat AETour. Nah, kalau dilihat sepintas dari perjalanan pendidikan Pak Wabub sangat menarik. Kuliah di jurusan sejarah, kemudian bergelut di dunia bisnis, tour and travel. Bisa diceritakan Pak, bagaimana awal mulanya Pak Wabub bisa terjun ke dunia bisnis? Oke, terima kasih dah. Jadi sebenarnya ini berawal dari cita-cita sebenarnya. Ya. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya menjadi tentara. Tapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian gitu. Makanya ketika masuk kampus, saya lihat ada mahasiswa berbaju loreng. Saya ikut daftar. Menwa ya? Menwa. Niatnya sebenarnya setelah kuliah nanti masih bisa ikut tes gitu. Nah, tapi perjalanan di kampus itu membawa ke arah yang berbeda. Jadi ketika saya punya cita-cita jadi tentara, masuk Menwa, di saat yang sama tahun 1 itu saya sudah aktif di BEM Fakultas. Nah, kebetulan saya itu tinggal dengan pentolan-pentolan aktivis. Presiden mahasiswa, gubernur fakultas, itu kami tinggal satu kos itu dah. Nah, inilah yang membentuk semangat sebenarnya, membentuk pemikiran yang berbeda. Yang awalnya saya bercita-cita menjadi tentara, tapi karena sudah dalam tanda petik terkontaminasi dengan dunia badan eksekutif, dunia politiknya kampus, cita-cita itu berubah. Saya ingin sebagian dari hidup saya itu ingin mengabdi sebagai seorang seorang politisi. Saya ingin berkarir di politik, itu inginnya. Nah, pada tahun 2, tahun 3 saya sudah mulai berpikir, kalau saya ingin berkarir dalam dunia politik, menjadi bupati, menjadi gubernur, atau menjadi apapun dalam dunia politik, tentu harus ada jalurnya.
pasca kampus saya harus bergerak dalam bidang apa yang bisa mengantarkan saya itu lebih cepat kepada keinginan untuk menjadi menjadi pejabat politik tadi. Maka disitulah sebenarnya saya mengambil kesimpulan untuk waktu itu rasanya yang paling tepat adalah dengan menjadi pengusaha. Karena dunia politik kita sangat membutuhkan biaya yang besar. Kalau kita mengambil karir di luar menjadi pengusaha, rasanya proses ke situ menjadi lambat. Nah, itulah sebenarnya Bang, kenapa menjadi pengusaha, karena saya ingin lebih cepat memasuki dunia politik ini. Karena politik kita membutuhkan biaya yang besar gitu. Itu dah. Jadi memang rencana terjun ke dunia politik sudah dari awal. Ya, sejak tahun 2 di kampus. Dari sebelumnya pengen baju loreng. Iya. Tapi malah berbelok ke arah yang tidak kalah menarik sebenarnya. Ini pengabdiannya juga luar biasa. Langsung kepada masyarakat juga kan. Kemudian bagaimana respon dari orang tua? Tanggapan dari orang tua ketika memutuskan kok malah berbisnis, katanya mau jadi tentara. Ya. Jadi orang tua saya ini dia tipenya itu mereka tidak memaksakan kehendak. Sebenarnya abah saya, ibu, mereka punya latar belakang pendidikan itu cuma tamat sekolah dasar. Kami punya saudara 4 orang, tapi alhamdulillah semuanya selesai perguruan tinggi. Karena mereka dasar pendidikannya cuma tamat SD, dalam bayangan mereka itu sukses seorang anak itu menjadi PNS atau bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Itu sukses dalam pengertian mereka. Tapi alhamdulillah mereka tidak memaksakan. Setiap mengambil keputusan itu, kebiasaan kami di keluarga ini, abah atau ibu itu selalu bertanya, keinginan dari kami anak itu apa? Kemudian mereka lebih kepada mengarahkan gitu. Jadi kalau kami sudah yakin dengan satu keputusan, mereka lebih cenderung untuk mengarahkan. Walaupun keinginan orang tua saya itu saya menjadi ASN, saya menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar, tapi keinginan saya pada akhirnya bukan menjadi seperti yang mereka inginkan. Saya komunikasikan dan mereka mendukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita tahu nih, bertugas sebagai wakil bupati, salah satu tupoksinya adalah mengordinir OPD yang terkait dengan perekonomian seperti kita cerita tadi. Nah, salah satunya tentu dunia sektor pariwisata. Nah, menurut Pak Wabub, bagaimana sendiri kondisi kepariwisataan 50 kota yang sebenarnya? 50 kota ini kita memiliki banyak sekali potensi destinasi pariwisata. Kalau yang tercatat di Dinas Pariwisata itu ada 202 titik potensi kita. Yang dikembangkan baru sebagian kecil saja. Yang dikenal mungkin Harau, Kapalo Banda, itu yang dikenal. Tapi tercatat ada 202 titik destinasi yang berpotensi kita kembangkan. Ada lebih kurang 200 destinasi lagi yang tidak tercatat. Artinya 50 kota ini kaya secara potensi destinasi pariwisata. Nah, kondisinya kita sekarang kalau berdasarkan statistik, jumlah wisatawan yang berkunjung ke 50 kota itu setiap tahun lebih kurang 700.000 orang wisatawan. 700.000 orang wisatawan. Nah, itu dengan kondisi pengelolaan kita belum profesional. Destinasi kita baru 2 yang sudah populer. Nah, sekarang saya dengan Pak Bupati, kami punya 4 program prioritas. Salah satu dari program prioritas kita adalah percepatan pembangunan pariwisata. Apa yang mau kita lakukan ke depan? Yang prioritas adalah membangun 20 destinasi lain sebagai penyangga destinasi unggulan kita Harau. Nah, kenapa ini yang kita prioritaskan? Karena sekarang 50 kota itu menjadi daerah singgah, tidak seperti Bukit Tinggi atau Padang yang wisatawan itu stay-nya lama, bisa mereka 2 malam, 3 malam, 4 malam menginap di Bukit Tinggi atau Padang.
Tapi 50 kota tidak. 50 kota ini hanya menjadi daerah singgah. Mayoritas wisatawan itu hanya berkunjung 2-6 jam saja. Kenapa? Salah satunya itu adalah karena destinasi itu sedikit. Jadi dalam waktu 2-6 jam mereka sudah menyelesaikan kunjungan, mereka akhirnya bermalam di Bukit Tinggi atau Padang. Nah, kita punya keyakinan kalau kita benahi betul pariwisata ini, tingkat kunjungan wisatawan itu meningkat. Target kita 2023 menjadi 2 juta kunjungan. Sekarang 700.000, kita bangun insya Allah 2023 kita targetkan jumlah kunjungan itu 2 juta. Nah, inilah yang nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita pada sektor ini. Oke. Dunsana Pariwisata, kita break sejenak karena kita harus menghormati azan maghrib. Nah, Dunsana Pariwisata, kita kembali lagi mau tak lama bersama Wakil Bupati 50 Kota. Tadi kita sempat break karena kita harus menghormati azan maghrib dan sholat maghrib ya Pak Wabub. Dan sekarang Pak Wabub sudah ganti kostum. Semakin santai kita ya, semakin lama otak kita. Oke Pak Wabub, kita lanjut. Insya Allah. Siap. Menurut Pak Wabub, kan kita udah cerita bagaimana pandangan Pak Wabub tentang kondisi kepariwisataan di 50 kota. Menurut Pak Wabub, apa tantangan yang paling menarik dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 50 Kota? Yang paling menarik sekaligus paling menantang adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusianya. Karena sebelum kita siapkan sarana infrastruktur dan yang lain-lain, manusianya harus siap dulu dalam menerima banyaknya kunjungan wisatawan. Nah, salah satu yang kami lakukan terkait dengan ini adalah kita ajak pelaku-pelaku usaha pariwisata di Bali ke 50 kota. Ini program ini baru mulai berjalan hari ini. Saya datangkan mereka 2 minggu. Kemudian kita minta mereka melakukan mapping potensi pariwisata kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana sebaiknya kita membangun pariwisata. Kemudian saya jadwalkan mereka untuk bertatap muka dengan pelaku-pelaku usaha pariwisata di daerah kita, dengan masyarakat di sekitar kawasan, dengan pemilik homestay, dengan pemerintah nagari dan semuanya. Kita pertemukan ke mereka, kemudian kita buat acara diskusi. Tujuan kita adalah agar masyarakat kita ini betul-betul mendapatkan satu pelajaran, satu pemahaman dari mereka yang telah menikmati manisnya pariwisata. Nah, pariwisata di Indonesia tidak bisa kita pungkiri, rujukannya adalah Bali. Bali itu 15-16 juta kunjungan wisatawan setiap tahun, dan itu stay mereka lama. Nah, inilah yang mau kita contoh, yang baik-baiknya kita contoh, tapi juga tidak semua konsep Bali bisa kita terapkan di 50 kota. Nah, ini yang kita filter nanti gitu. Jadi intinya adalah yang paling menantang itu adalah bagaimana kita membangun manusianya dulu. Setelah itu baru kita membangun infrastrukturnya. Kalau infrastruktur kita bisa cari investor atau dana segala macam. Tapi yang namanya investasi terhadap sumber daya manusia itu sebenarnya yang menjadi akar tumbuhnya kepariwisataan. Nah, selanjutnya Pak Wabub, mengembangkan sektor pariwisata itu tidak cukup kita dari sisi pemerintahan saja yang membangun. Kita butuh semua unsur pentahelix, ada media, ada akademisi, pelaku industri, dan ada beberapa yang lain, pemerintah dan komunitas. Menurut Pak Wabub, apa sih yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk melakukan sinkronisasi terhadap kelima unsur pentahelix ini? Kita sebagai pemerintah yang pasti kita ingin membangun daerah kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain,
Membangun daerah ini tentu membutuhkan anggaran, membutuhkan uang yang banyak. Ya. Nah, kondisi kita di 50 kota ini, APBD kita saja misalnya itu hanya 1,3 triliun setiap tahun. Mayoritas adalah belanja operasional. Belanja modal kita hanya lebih kurang 170 miliar. Kita punya 79 negari, 13 kecamatan dengan luas 3.354 km. Sangat luas, penduduk kita sangat banyak. Belanja modal yang 170 miliar itu tidak akan mungkin bisa membangun kabupaten yang sangat luas ini. Karena itu pemerintah ini sifatnya tentu menjadi stimulus saja. Kita bangun infrastruktur dasarnya, kita permudah perizinannya, kita ciptakan iklim investasi yang betul-betul membuat para investor aman. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang. Saya contohkan misalnya Harau. Harau itu kalau hanya dengan menggunakan dana pemerintah, puluhan tahun lagi mungkin belum akan terbangun Harau. Tapi kalau kita mampu memberikan iklim investasi yang baik, kita bisa meyakinkan para investor untuk membangun daerah, maka saya yakin Harau itu bisa menjadi salah satu ikon pariwisata Sumatera Barat nanti insya Allah. Nah, iklim investasi yang baik ini tentu ditopang oleh banyak pihak seperti yang udah sebutkan tadi, termasuk salah satu misalnya media, ya, gitu dah. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi akan ada sinkronisasi ke depan, Pak, ya. Nah, selain sinkronisasi dengan unsur Pentahelix, tentu yang sebelumnya juga harus solid internal di pemerintah. Ya. Pariwisata tidak bisa hanya bicara tentang dinas pariwisata, harus didukung oleh dinas-dinas yang lain seperti yang menyediakan infrastruktur jalan, harus ada dinas PU yang memang sinkron. Trik apa yang Pak Wabub lakukan bersama dengan Pak Bupati? Jadi sama seperti yang sudah sampaikan, membangun pariwisata ini tidak tertumpu kepada OPD dinas pariwisata saja. Dia harus ditopang oleh semua OPD terkait lainnya. Saya pernah dalam rangka ini agar semua OPD memiliki persepsi, memiliki pemikiran yang sama bahwa membangun pariwisata ini butuh kebersamaan. Saya kumpulkan semua OPD, semua OPD terkait saya kumpulkan. Kemudian saya datangkan pembicara dari Padang. Waktu itu yang saya undang itu Bang Rizul Caniago, tim ahli percepatan pembangunan Sumbar di bidang pariwisata. Memang secara khusus kita bicara bagaimana semua OPD terkait sesuai dengan perannya masing-masing punya fungsi untuk percepatan pembangunan pariwisata. Contoh misalnya, kalau PU jelas ya, kalau kita mau bangun destinasi kita butuh infrastruktur jalan misalnya, tentu mereka yang punya peran di situ. Misal yang lain adalah dinas kesehatan. Apa perannya dalam rangka percepatan pertumbuhan pariwisata kita? Dinas kesehatan ini bisa membuat sertifikasi daerah-daerah, destinasi-destinasi yang dikelola secara profesional, yang itu sudah mengikuti standar-standar kesehatan. Kalau dalam konteks sekarang bisa jadi tentang protokol kesehatan, tentang kebersihan dan sebagainya, itu bisa disertifikasi. Destinasi yang sudah disertifikasi tentu mempromosikannya menjadi lebih mudah. Wisatawan juga akan lebih percaya untuk datang berkunjung ke daerah kita. Atau misalnya yang lain, dinas lingkungan hidup misalnya. Apa tanggung jawab lingkungan hidup untuk pembangunan pariwisata? Salah satu contohnya adalah tanggung jawab kebersihan, terutama persoalan sampah. Pariwisata ini kan persoalannya tidak banyak-banyak betul, itu saja. Sampah, toilet, atau prasarana dasar yang lain. Kalau yang itu bisa kita benahi, maka saya yakin ini bisa menjadi bola salju nanti, potensi kita ini bisa kita kembangkan. Jadi intinya semua OPD terkait sesuai dengan peran mereka masing-masing, mereka punya fungsi untuk percepatan pertumbuhan pariwisata kita. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini bersama Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Rizky Kurniawan Nakasri. Pak Wabub, terima kasih sudah menyediakan waktu. Sama-sama berbincang-bincang. Mau tak lama bersama Dinas Pariwisata. Jangan kapok, nanti
Kalau ada kesempatan lain kita berbagi inspirasi lagi dengan rencana pariwisata. Siap. Perjalanan yang menarik mulai dari mahasiswa sejarah, cita-cita jadi tentara, malah terjun ke dunia bisnis, masuk ke politik, mengabdi di sisi yang lain, bukan sebagai tentara ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah jalannya bagus. Nah, Pak Wabub, ini ada kenang-kenangan sebelum kita berpisah dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Mohon diterima. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, rencana pariwisata itu tadi Mauta Lama kita bersama Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Bapak Rizky Kurniawan Nakasri. Terima kasih Pak Wabub sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa pada Malapa edisi selanjutnya, tentunya dengan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Pak Ji dan Bapak Rizky Kurniawan Nakasri undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Titi Masua.